Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danis. Kemarin saya dan teman-teman membuat kesepakatan kelas. Saya jadi tahu bahwa membuat kesepakatan kelas itu harus dari, oleh, dan untuk murid. Saya merasa dihargai dan bertanggung jawab dengan kesepakatan kelas kemarin. Saya dan teman-teman berusaha menerapkannya sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afni, kelas 10-3. Minggu lalu kelas kami sudah membuat kesepakatan kelas bersama Bu Kamalida. Saya belajar hal baru, bahwa kesepakatan kelas itu lebih nyaman dari peraturan kelas, karena dibuat bersama dan disepakati bersama. Saya juga merasa sangat senang karena teman-teman saya aktif menyampaikan pendapatnya dan berusaha melaksanakan kesepakatan kelas secara terus-menerus dan penuh dengan kesadaran demi kebaikan bersama. Terima kasih ilmunya Bu Kamalida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kepada yang kami hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Andong, Bapak Giyato Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Andong, dan yang kami banggakan teman-teman calon guru penggerak angkatan ke-9 SMA Negeri 1 Andong. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita banyak karunia, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama hadir duduk untuk saling berbagi terkait diseminasi budaya positif. Yang kedua, selawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua senantiasa dapat mengikuti ajaran dan perilaku beliau. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, yang keempat sambutan dan pengarahan dari Kepala SMA Negeri 1 Andong, yang kelima acara inti, yang keenam tanya jawab, dan yang ketujuh adalah refleksi dan penutup. Marilah kegiatan diseminasi budaya positif kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu kami mohon untuk berdiri sejenak.
Acara yang ketiga yaitu doa kepada Bapak Agus Priyatno, Sarjana Pendidikan Islam Magister Pendidikan. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sekolah yang kami hormati, Bapak Ibu guru yang kami hormati pula, mari kita menundukkan kepala sejenak untuk memohon ridho Allah Subhanahu wa taala agar acara pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ladina ma'asyallah terusirna. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syukuran hamdan na'imin. Hamdan yu'afimu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi biha min jami'il ahwali wal ahwal wa taqabbal lana jami'a wa tabarra'na biha sayyi'at wa tarfa'na biha sallallahu min jami'il ahwali wal hayati wa badal amal wa ala alihi wa sahbihi wa man wasallam ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada hari ini, ya Allah, kami berkumpul di ruangan ini, ya Allah, dalam acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 SMA Negeri 1 Amdo. Berkalinya ya Allah, dan lancarkanlah acara ini, ya Allah. Semoga acara ini mendapatkan keridhaan Engkau, ya Allah, dan membawa manfaat bagi kita semua dan warga yang di sekitar ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami meminta pertolongan agar acara ini bisa terselenggara dengan baik dan mendapatkan manfaat bagi diri pribadi dan pada semua yang ada di SMA Negeri 1 Amdo, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya yaitu sambutan dan pengarahan dari Kepala SMA Negeri 1 Andong kepada Bapak Giyato, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, baik itu Bapak Ibu CGP calon guru penggerak angkatan 9, juga Bapak Ibu BCGP bakal calon guru penggerak yang kami hormati pula. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pagi menjelang siang ini kita masuk dengan nikmat yang tidak terkira, yang sangat banyak, yang tak mungkin dihitung, sehingga kita bisa beraktivitas selama kegiatan ini penuh manfaat berkah untuk kita semua, ya. Mudah-mudahan dengan lantunan atau ucapan ungkapan rasa syukur ini, nikmat yang diberikan oleh Allah senantiasa ditambah dan ditambah, ya. Berikutnya, salawat juga salam semoga berlimpah curahkan pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabatnya, dan mudah-mudahan yang tak istiqomah meneladani beliau. Bapak Ibu yang kami hormati, agenda hari ini adalah diseminasi budaya positif, ya, di SMA Negeri 1 Andong. Nah, ini sudah angkatan kedua berarti Bapak Ibu, ya, untuk CGP. Barangkali Bapak Ibu dulu ada yang pernah terlibat, hari ini dilibatkan kembali, atau kemarin belum terlibat, hari ini terlibat, maka kita syukuri bahwa
sekolah kita ini sebagai sekolah penggerak memiliki guru-guru penggerak, calon guru penggerak, dan juga bapak itu yang semuanya siap tergerak, bergerak dan menggerakkan. Ini patut kita syukuri karena ketika sebuah benda itu tidak bergerak, yaitu bentuknya ya, itu pun tidak baik. Yang namanya air saja itu ketika tidak bergerak itu bisa jadi bahaya. Ya. Kalau Bapak Ibu pernah meninggalkan rumah lebih dari 2 hari, ada tampungan air di ember di situ, ya, itu saja dipegang saja sudah tidak enak, kayak ada lumut gitu ya. Kalau ini agak lama nggak apa-apa, kayak ada manis-manisnya ya. Tapi kalau air yang menggenang di ember itu kan kayak ada lumut-lumutnya, gitu. Itu tidak baik. Gitu ya. Semakin lama tidak bergerak tidak baik. Maka air yang mengalir itu akan senantiasa jernih. Nah, Bapak Ibu kita semuanya yang senantiasa bergerak menggerakkan, insya Allah akan selalu fresh, ya, selalu segar. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, mengapa diseminasi ini penting? Karena Bapak Ibu tidak semua Bapak Ibu guru itu berkesempatan mengikuti pendidikan guru penggerak. Mungkin Bu Winarni dan Bu Winarni, Bu Ana. Kalau pendaftar masih bisa sebenarnya Bu? Sudah nggak bisa. Oh, sudah nggak bisa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jadi ibu-ibu ini kan sudah banyak pengalaman ya, hanya untuk mendaftar tidak diperkenankan begitu ya. Tidak diperkenankan, tidak diizinkan karena usia begitu. Nah, tetapi tidak menghalangi kita semuanya untuk sama-sama belajar. Ya. Maka ada diseminasi ini. Mudah-mudahan meskipun tidak ikut pendidikan guru penggerak, kita semuanya bisa bergerak menggerakkan bersama-sama seiring sejalan gitu ya. Karena dalam satu komunitas itu ada yang memang geraknya sama gitu ya, ada yang apa bahasa istilahnya ya, kalau dalam mendorong muatan itu ada yang bekerja sama bareng-bareng begitu, tapi ada yang memosisikan diri dia menumpang kendaraan yang sedang melaju itu, bahkan ada yang menghambat. Nah, kalau di filmnya ada, ya, tidak saya tayangkan, nanti ada sih. Nanti coba dilihat bersama. Tapi kita berada, kita dan meyakini ya, SMA Jakarta ini semuanya bergerak bersama, seiring sejalan begitu. Ya. Nah, Bapak Ibu, disiplin positif ini menjadi sesuatu yang penting karena memang eranya sudah berubah. Zaman saya SD itu masih ada dinding gitu ya. Biasanya kalau ada anak yang nakal punya panjang itu dipukul pakai dinding gitu ya, bukan penggaris yang panjang, yang dinding gitu ya. Nah, kemudian dijewek, bahkan ada teman saya itu punya merokok ini ya, pakai selomot pakai rokoknya itu terjadi. Tapi kan saat ini sudah tidak zamannya, ya, sudah beda era. Anak-anak sekarang tidak bisa diperlakukan dengan seperti itu. Padahal menjadi disiplin, menjadi tertib itu adalah kebutuhan. Nah, apa yang dilakukan? Ya budaya bersosialisasi. Mulai dari kalau bahasa di CGP itu apa? Keyakinan kelas ya. Nah, kesepakatan bersama. Jadi tidak top down, pokoknya ada aturan seperti ini. Kalau mau ikuti, enggak silakan keluar, tidak seperti itu. Tapi diajak berdua bersama. Yuk kita ingin SMA Negeri 1 Andong ini maju, tertib, disiplin. Nah, kalian punya usul apa agar bisa tertib, disiplin? Oh iya Pak, datangnya tepat waktu. Oke, kita sepakati ya. Datang tepat waktu itu berapa? 6.50 Pak, 7 Pak, dan sebagainya. Nah, diajak diskusi sehingga anak-anak ikut merasa memiliki melu hadar ini. Harapannya kalau dia ikut merumuskan, akhirnya lebih taat. Harapannya, dan nanti ada konsekuensi. Kalau melanggar, ini sudah kesepakatan bersama. Kalau melanggar nih, ada konsekuensinya. Bahasanya sekarang bukan sanksi ya, konsekuensi kalau tidak salah namanya. Ya. Ada konsekuensi tertentu, dan ini harus relevan dengan apa yang dia langgar. Jadi kalau belum lama ini di Jawa Timur ada ya, dia tidak mengerjakan tugas disuruh lari-lari tanpa alas kaki sampai melengkung, itu tidak sesuai. Misalnya Pak Supri memberi tugas ke anak, kemudian pengumpulannya terlambat. Apa yang dilakukan? Konsekuensinya apa
kalau sudah kesepakatan bersama dikumpulkan tanggal 25 misalnya. Nah itu dirumuskan bersama juga apa yang jadi konsekuensi sehingga ya semuanya serba nyaman gitu ya. Nah kemudian yang tidak kalah pentingnya yang saya ingat dulu itu di budaya positif, meskipun sedikit diragukan, adalah adanya restitusi. Anak nakal itu tidak langsung kena sanksi gitu ya, tidak langsung divonis bahwa ini nakal dan sebagainya, tapi diajak diskusi dulu ya. Saya menceritakan bagaimana kondisinya, oh begini, mengapa kamu melakukan itu, dampaknya apa, bagaimana agar itu tidak terulang. Ya pada teman saya mengatakan, mas caranya berhasil kira-kira penjahatnya orang gitu ya. Terus narapidana kan rata satu penjara cukup direstitusi. Ya ini kan pandangan ya berbeda. Tapi kita mengupayakan karena anak ini masih sangat mungkin berubah, lebih mudah berubah. Konon kalau kita mendidik anak itu bagai mengukir di atas batu, ya agak sulit. Tetapi ini akan membekas lama, bahkan selamanya. Tapi kalau memberitahu, ngajari orang dewasa itu seperti mengukir di atas air. Ya gampang, kamu jangan ulangi ya gampang. Tapi besok gimana? Ya mungkin di atas air. Tapi ke anak-anak itu bagian mungkin di atas, insya Allah lebih permanen ya. Sehingga harapannya ketika anak-anak itu diperlakukan dengan baik, dibiasakan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, nanti akhirnya jadi baik juga. Karena anak-anak itu cenderung meniru. Ketika kita memperlakukan dengan baik, dia pun akan berlaku dengan baik. Tapi kalau kita perlakukan dengan tidak baik, anak-anak pun juga demikian, nanti akan berlaku tidak baik. Nah, mungkin teori fisikanya Bapak Ibu di sini yang lebih paham ya. Ada di lingkungan seperti itu. Nah, kalau dalam psikologi itu ada istilah unsur kepribadian. Ya, kalau di sekolah kita ini dikondisikan dengan sesuatu yang baik, yang salah akan jadi baik. Kalau saya dekat Mas Arjo yang setiap hari itu murojaah hafalan surat juz 30 gitu, ya saya akan awal-awalnya terbiasa mendengar dan bisa jadi saya akan mengikuti. Tapi kalau saya ikut siapa ya misalkan ya Darboy, tiap hari gabungnya Darboy. Ya ini Darboy pasti gitu ya, pasti gitu. Darboy yang saya ikuti ya nanti yang berulang Darboy. Jadi pembiasaan ini penting Bapak Ibu. Saya pengalaman sendiri di sehari semalam saya dampingi anak piknik yang diputar itu adalah Nila Karisma. Terus-terus ya terngiang-ngiang gitu ya. Jadi tak sarang-sarang meripat itu saya masih ingat gitu. Karena sehari semalam jadi 9 bulan seperti itulah ya. Itu terlihat. Nah, harapannya di sekolahnya nanti yang dibiasakan anak baik sehingga ya anak-anak akan jadi lebih baik dan lebih baik. Ya, kita tidak mungkin mengubah dunia ini semudah balik telapak tangan, tidak mungkin ya. Tetapi ada upaya bersama, gerakan bersama meskipun kecil yang nanti bisa mengubah menjadi lebih baik. Ya. Kalau tidak salah ada satu makam yang dituliskan ya, dulu ingin mengubah dunia, maka aku mencoba melakukannya, maka aku gagal. Kemudian ingin mengubah negaraku, sudah memulai tapi aku gagal. Kemudian aku turunkan, aku mengubah masyarakat di sekitarku. Aku coba-coba ternyata juga gagal. Akhirnya aku menurunkan target, ingin mengubah keluargaku. Ternyata juga tidak berhasil. Akhirnya aku putuskan mengubah diriku sendiri. Andai kata aku mulai dari mengubah diriku, sangat mungkin aku mengubah keluargaku. Dari situ kemudian sangat mungkin mengubah masyarakat,ku, negaraku, bahkan dunia. Ya, jadi diubah dari dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu kita ada di sini ya dalam rangka untuk mengubah diri kita menjadi lebih baik, mendisiplinkan secara positif, membudayakan secara positif, yang endingnya mudah-mudahan anak-anak kita benar-benar menjadi anak-anak yang memang betul-betul bermanfaat bagi nusa dan bangsa, menjadi solusi bagi permasalahan di dunia. Jadi Bapak Ibu, demikian yang bisa kami sampaikan. Beli-belian untuk kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih pada Bapak Kepala SMA Negeri 1 Andong atas sambutan dan pengarahan. Baik, acara berikutnya akan dimoderatori oleh Ibu Hamalida Fitrianingsih, Sarjana Pendidikan. Kepada Ibu Hamalida kami silakan. Baik, terima kasih Ibu Anis atas kesempatannya. Permisi Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini kita mulai sesi sharing ya dan diskusi tentang budaya positif. Nah sebelumnya saya punya pantun dulu supaya lebih ceria. Izin ya Bapak Ibu. Mentari terbit belumlah tinggi. Jalan sendiri menunggu pacar. Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga acara hari ini berjalan lancar. Oke. Baik, sebelumnya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu di sini pernah mendengar tentang budaya positif? Pernah ya, atau mungkin tadi baru saja. Nah, di dalam forum ini nanti kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana mengimplementasikan budaya positif, jenisnya apa saja, dan juga yang jelas mudah-mudahan bisa memberikan insight baru bagi kita. Oh ternyata selama ini saya mengajarnya begini. Oh seharusnya begini. Karena seperti tadi yang Pak Kim bilang bahwa zaman sudah berubah. Jadi kita harusnya menyesuaikan. Begitu langsung saja kita sambut. Nah, kita sambut pemaparan yang pertama tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal oleh Pak Adi Nurrahman SPD. Kepadanya dipersilakan. Kita beri aplaus untuk Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya mantap ya. Oke. Bapak Kepala SMA 1 Andong yang terhormat, Bapak Ibu Guru CGP Angkatan 9 dan Insya Allah CGP Angkatan 10 ya, yang saya hormati. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk sedikit berbagi tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Di modul CGP kami ini adalah modul terakhir pada modul 1 nih, di mana materi disiplin positif ini saya kira saya yakin kita sudah sering menerapkan banyak hal yang sudah kita terapkan di sini. Hanya saja mungkin kita kurang mengenal ini ternyata disiplin positif, terapan-terapan yang sudah kita lakukan. Oke, langsung saja Bapak Ibu yang kami hormati. Sebelum kita mulai, ini saya minta Bapak Ibu untuk berpasangan, tapi pasangan sementara nih, hanya di situ saja. Nanti ketika pulang boleh berpasangan dengan pasangan yang sah, kecuali saya. Ada kertas kecil, Pak. Kertas kecil, minta tolong dibagikan.
Bapak Ibu guru yang saya hormati, saya minta tolong untuk masing-masing menuliskan sesuatu yang sangat berharga. Kemudian jangan sampai siapapun tahu, termasuk pasangan yang ada saat ini ataupun rekan-rekan yang di sebelahnya. Jadi sifatnya benar-benar rahasia. Sidangin. Oke. Monggo silakan dituliskan sesuatu yang berharga bagi panjenengan semuanya. Monggo boleh, bahkan boleh dalam hidup, dalam pendidikan, monggo silakan. Yang jelas sangat-sangat berharga. Untuk dituliskan, okay. Bunda asal, okay. Atau mungkin orang, nama maksudnya, okay. Monggo atau profesi atau apapun yang paling berharga. Monggo. Banyak juga boleh, asalkan cukup kertasnya. Dan mohon diingat untuk tidak memperlihatkan ke teman-temannya yang lain. Kalau sudah, sekarang silahkan dilipat dan genggam di tangan yang paling kuat, bisa tangan kiri atau tangan kanan. Sudah? Kalau sudah, silakan ke pasangannya masing-masing dan ingat tangan yang paling kuat. Pasangan monggo silakan. Dilarang berdua. Oke, sudah berpasangan? Oke, kalau sudah berpasangan, silakan masing-masing dengan cara apapun mencoba merebut atau mencari tahu, ya itu satu tangan kan. Nah, tangan yang lain monggo silakan bagaimana. Boleh tidak dengan fisik ya, boleh dengan bujukan, boleh dengan monggo silakan. Boleh, itu juga boleh. Tujuannya adalah Bapak Ibu bagaimana bisa merebut atau mengetahui atau meminta barang yang berharga tersebut dari temannya. Dibujuk juga boleh, menggunakan rayuan juga boleh. Terima kasih. Adakah yang berhasil merebut atau meminta? Kalau pindah, Bagaimana? pindah kertas dan buka itu. Oh, pindah kertas? Iya. Artinya berarti berhasil dipaksa lagi? Ya karena saya ajak batu kertas kuning Pak. Senang dia. Ya, oke, terima kasih. Berarti tadi diajak kemudian bersedia ya? Bersedia untuk mengikuti saran ajakannya tadi. Oke. Ya, Bapak Ibu guru yang saya hormati,
kira-kira dari kegiatan yang kita lakukan ini apa yang bisa kita petik? Kira-kira hal yang bisa kita petik dari kegiatan mulai dari menulis hal yang berharga tadi, kemudian kita menyimpannya, kemudian mencoba untuk merebut dan sebagainya, mempertahankan dan sebagainya. Mempertahankan ya udah. Mau bawa aja lagi? Itu sifat dasar manusia, kepo. Kemudian menggosip dan sebagainya. Oke, dari pengalaman Bapak Hasan dan Pak Yudi tadi, kira-kira kenapa kok bisa mengambil atau tadi apa? Memindah dari tangan yang tadi yang paling kuat dijaga kok kemudian bisa sampai terambil. Itu kira-kira kenapa, Pak Guru, Pak Hasan ya? Ini Pak, tadi kan posisi apa yang harus saya pertahankan itu di tangan kanan. Terus kemudian Pak Yudi mempersuasi untuk mengajak bermain kertas batu gunting, menganalogikan dengan sepak bola Malaysia dan Indonesia. Tentu saya pilih Indonesia itu. Nah, ternyata pada waktu bermain kertas batu gunting itu terpaksa karena harus milih membuka, milih menutup atau menjadi gunting. Nah, Pak Yudi selalu menjadi batu kan gitu ya. Jadi dua alternatif, jadi gunting atau jadi kertas kan gitu. Jadi ada unsur pemerkosaan Pak Mas. Ya. Tapi dengan ikhlas saya buka. Demikian terima kasih. Iya, terima kasih Pak Hasan. Mohon tepuk tangan terbaik. Oke, dari pembelajaran tadi artinya adanya Pak Hasan ya, membuka kertas yang isinya membuat tangan yang isinya sesuatu yang berharga tadi atas dasar kerelaan. Jadi tadi dipaksa, saya ulangi, tadi dipaksa dengan cara apapun tidak diberikan, tapi kemudian dengan bujukan bujukan mau, tapi betapapun membujuk Pak Hasan tetap tidak mau memberikan. Tapi akhirnya karena strategi yang berhasil, kemudian memaksa Pak Hasan untuk mengikhlaskan dan akhirnya ikhlas untuk membuka tangannya, maka akhirnya rahasianya terbongkar. Ini artinya berarti sebetulnya tidak ada satupun di luar kita yang bisa mengontrol diri kita untuk melakukan sesuatu kecuali diri kita yang ikhlas untuk melakukannya. Gitu. Kita menuju teori kontrol ini dari Dr. William Glasser. Ini tahun 1984. Ini saya baru lahir, tapi Dr. William Glasser sudah punya teori bahwa guru mengontrol murid itu adalah sebuah ilusi. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Dan ilusi berikutnya adalah bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah sebuah ilusi. Karena pada dasarnya tadi kita sudah mencoba melakukan tadi bahwa sebenarnya tidak ada satupun termasuk kita itu bisa mengontrol murid kita. Barangkali kita hanya bisa, Mas, contoh, kalau buang sampahnya Mas ke tempat sampah, tapi kalau siswa tersebut tidak mau, ya tetap sampahnya akan berada di tempat sebelah. Atau
nek sholat tak ketak atau tak seret ke penjara. Kalaupun tidak mau ya tetap tidak akan terjadi. Gitu. Kemudian membuat orang merasa bersalah dan sebagainya ini saya kira sama nih, artinya kita tidak bisa mengontrol siapapun kecuali diri kita sendiri. Lanjut Pak. Oke. Kemudian tadi sudah disampaikan oleh Bapak Giato nih, selaku kepala sekolah, bagaimana kita untuk melakukan perubahan itu harus kita mulai dari diri kita sendiri, karena pada dasarnya perubahan itu tidak bisa kita tolak nih. Mau tidak mau kita harus berubah. Kalau di sini ada Pak, yang terkait dengan kita masih sering barangkali, saya sendiri sesekali masih terkadang terpancing untuk melakukan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Gito tadi nih. Kita memberikan hukuman yang pada dasarnya hukuman itu tidak nyambung dengan kesalahan apa yang dilakukan gitu. Meskipun di bidang tertentu, di lembaga tertentu bahkan itu masih menerapkan hukuman karena bagi mereka hukuman tetaplah lebih efektif begitu, dan ini pasti akan tetap menjadi perdebatan gitu. Tetapi di sini ada hal yang positif, yaitu hukuman itu tidak sudah tidak relevan gitu dari teori kontrol yang dilakukan yang disampaikan oleh Dr. William Glaser. Oke, Bapak Ibu paradigma apa yang perlu kita ubah, yaitu yang pertama dari stimulus respon, bahwa yang menganggap bahwa realitas kebutuhan kita itu sama, dan menurut teori kontrol tidak, bahwa kebutuhan masing-masing itu, kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, padahal begitu. Pada realitasnya adalah masing-masing itu memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian yang berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrol disebutkan bahwa kita tidak bisa mengubah orang agar punya pandangan yang sama dengan kita. Yang bisa kita lakukan hanya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang terakhir, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrol berpikiran bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Ya, ini sudah dapat kita waktunya mepet. Yang sebelumnya, ya ini lanjutnya yang tadi. Pada stimulus respon itu orang lain bisa mengontrol saya, tapi pada teori kontrol tidak, hanya diri kita saja yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian berikutnya kesimpulannya adalah saya bisa mengontrol orang lain, ternyata tidak. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, pada teori stimulus respon itu masih menggunakan model berpikir menang dan kalah. Kalau di teori kontrol, bagaimana kita memikirkan semuanya bisa win-win solution. Jadi tidak ada yang menang kalah, tapi semuanya menang. Gitu ya. Kemudian kita dari tadi saya menyebutkan tentang disiplin positif. Tapi saya belum menyebutkan apa sih makna disiplin itu. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman yang tadi kita sempat singgung ya. Makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini masih sering terjadi yang kita lakukan nih. Bagaimana ketika kita
Maka tadi yang paling terkait adalah kita masih menggunakan pola hukuman dan sebagainya. Lanjut. Oke, Bapak pendidikan kita belajar di Bantoro menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan di sekolah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Jadi artinya kita memang harus self disiplin itu kuncinya nih. Jadi disiplin itu kita mulai dari diri sendiri. Kalau nanti kita tidak disiplin, maka akan berbenturan dengan pihak-pihak lain. Pasti akan berbenturan dengan disiplin-disiplin yang lain. Maka akhirnya jika kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita sendiri, barangkali kita yang akan didisiplinkan oleh orang lain. Oke, pemikiran Dian Dewantara ini sejajar dengan Dian Husein dalam bukunya Restructuring School Discipline pada 2021. Jadi dari bahasa Latin, saya tidak tahu menyebutkannya apa, tapi katanya disiplina, yang artinya belajar. Terkait dengan hal tersebut, maka disiplin itu lebih tepatnya adalah menumbuhkan motivasi intrinsik. Lanjut saja, Pak. Kita dari teori apa tadi, teori stimulus respon dan teori kontrol yang disampaikan oleh siapa tadi, Dr. William Glasser tadi, ya. Kita bisa menyimpulkan bahwa disiplin positif itu tidak harus dengan beri hukuman. Hukuman adalah alternatif terakhir dan jika perlu tidak digunakan, meskipun tadi di tempat tetap menjadi suatu yang IPK bersama. Bahkan saya sendiri kadang terjebak dengan itu. Meskipun di tempat lain tadi saya bilang juga hukuman itu tetap perlu. Kemudian tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai yang dipercaya itu ini terkait dengan nilai-nilai kebajikan universal, nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, dan latar belakang dan sebagainya. Artinya dimanapun nilai ini nilainya sama, dan nilai ini merupakan paling besar dari sikap dan perilaku kita, ataupun nilai-nilainya adalah merupakan fondasi bagi kita untuk berperilaku. Jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Contohnya apa, Bapak Ibu? Contohnya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu juga sudah, itu adalah nilai kebajikan. Dimanapun sama, di belahan dunia manapun, beriman itu sama bertakwa, mandiri, bernalar, kritis, berkebinekaan global, kreatif, dan sebagainya. Profil belajar Pancasila itu saya kira sudah komplit dengan nilai kebajikan. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, bisa saya tularkan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan, dan terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi. Sekarang saya mau bertanya nih sama Bapak Ibu guru sebagai audiens. Kira-kira dari penjelasannya Pak Adi, sebetulnya kita sudah belum menerapkan ini di kelas kita? Sepertinya sudah, cuma kita belum tahu ya. Ternyata ini yang namanya disiplin gitu. Nah, dari penjelasan Pak Adi tadi, saya bisa menyimpulkan 3 hal. Yang pertama adalah kita tidak bisa mengontrol murid Bapak Ibu, tetapi kita bisa mengarahkan mereka supaya
supaya mereka memiliki kontrol atas diri mereka sendiri. Nah, kemudian yang kedua, untuk bisa mewujudkan pembelajaran yang nyaman, maka kita bisa menggunakan model berpikir menang-menang. Nah, jika kamu begini, maka begini. Jika kamu begini, nanti begini. Nah, hal uniknya adalah saya pernah praktek di Bapak Ibu sama anak saya sendiri yang masih kecil bahwa adek, kalau adek tidak makan, nanti adek lapar. Nah, ternyata dia nurut. Tapi kalau saya bilang, adek kalau nggak makan nggak ikut loh, malah nggak makan ya. Nah, jadi intinya mungkin kita bisa mengubah paradigmanya itu ya. Iya, mungkin dia memberikan minta untuk mami papinya. Bagian ketiga adalah kita memotivasi murid supaya dia bisa menghargai dirinya sendiri, Bapak Ibu. Jadi dengan nilai kebajikan yang mereka punya. Nah, untuk penjelasan materi pertama, apakah dari Bapak Ibu ada pertanyaan? Ataukah cukup jelas? Cukup jelas? Atau Bu Ana mau tanya, Bu? Belum? Ya, baik. Terima kasih atas perhatian dan penjelasannya Pak Andi. Silakan untuk menuju ke tempatnya. Dan kita masuk pada pemateri yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang kami hormati, langsung saja karena ada beberapa materi yang sudah disampaikan. Saya hanya menambah saja berkaitan dengan materi yaitu 5 posisi kontrol di dalam disiplin positif. Yang pertama yaitu penghukum, bahwa siswa itu semua siswa itu tidak ingin istilahnya dihukum. Siswa itu pengennya itu adalah menjadi sosok yang dia itu bisa dimengerti, kemudian juga dipahami masalahnya sehingga dia bisa memberikan solusinya bisa terselesaikan. Kemudian kita sebagai guru itu jangan di posisi penghukum, karena posisi penghukum ini adalah posisi yang kurang tepat bagi kita sebagai seorang guru. Next, Pak Yudi. Kemudian yang kedua yaitu posisi yang sebagai pembuat merasa bersalah. Di posisi ini biasanya guru bersuara lembut, namun suara lembutnya itu membuat siswa itu merasa bersalah, sehingga siswa itu merasa dirinya itu menjadi berkecil hati, kemudian merasa bersalah, sehingga dengan teman-temannya itu juga dia itu merasa kurang pede dengan posisi kalau dijadikan menjadi seorang yang merasa bersalah seperti itu. Dan ini juga tidak pas sebagai kita seorang pendidik atau guru. Next, Pak. Udah berikutnya adalah sebagai teman. Nah ini juga kita sebagai guru perlu juga keadaan kalanya itu menjadi teman bagi siswa, karena menjadi teman itu bisa kita gali permasalahan-permasalahan apa yang ada di dalam siswa yang bermasalah, seperti siswa tidak masuk sekolah, bolos dan sebagainya. Itu kalau kita bisa menjadi teman, itu apa yang menjadi permasalahan siswa kita bisa tahu dan kita bisa berusaha mencarikan solusinya seperti itu. Kemudian berikutnya next, Pak Yudi. Berikutnya adalah pemantau. Ini adalah sebagai pengawas. Kita sebagai guru ini juga harus bisa menjadi seorang pemantau juga. Namun di sini kita sebagai pemantaunya itu tidak meminta untuk siswa itu harus dipantau terus, tidak. Namun kita berusaha dalam mengarahkan. Kalau siswanya itu kurang baik, kurang betul, ya kita arahkan sehingga siswa itu bisa seperti harapan dari sekolah, yaitu tertib dan juga menjadi siswa yang baik seperti itu. Kemudian yang terakhir, next. Nah ini adalah yang terakhir, yaitu manajer. Manajer ini adalah kita sebagai guru diposisikan yaitu apa, sebagai pengontrol bagi siswa. Yang saat siswa itu mempunyai masalah, kemudian saat siswa itu mengalami kesulitan, kita bisa mengontrol agar siswa itu bisa seperti harapan sekolah. Maksudnya di sini adalah dengan kita bisa mengarahkan, mendampingi sehingga siswa itu
bisa merasa nyaman, diperhatikan, sehingga siswa bisa menjadi seperti harapan kita semua, seperti itu. Itu tadi adalah 5 fungsi kontrol kita sebagai guru, dan kesimpulannya dari 5 fungsi kontrol tersebut itu adalah yang paling pas untuk kita sebagai guru itu adalah sebagai seorang manajerial. Demikian paparan dari saya. Melaksanakan atas waktu yang terberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi. Terima kasih yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Andol, kemudian para jajaran wakar dan juga Bapak Ibu guru hebat semua di sini. Izinkan saya untuk menjelaskan tentang budaya positif di bagian keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Tentu saja Bapak Ibu, keyakinan kelas ini adalah hal yang baru, yang baru saja kita dengar ya. Karena sepertinya dari dulu kita sekolah sampai sekarang itu adanya cuma peraturan, dan yang jelas peraturan ini membuat kita semakin senang untuk melanggar. Iya nggak Bapak Ibu? Betul. Sehingga di dalam budaya positif ini, bagaimana peraturan itu nanti kita ubah menjadi kalimat-kalimat positif yang akan menjadi sebuah keyakinan kelas. Baik Pak, bisa dibantu untuk next. Oke, Bapak Ibu, keyakinan kelas ini adalah persetujuan yang dibuat antara guru dan siswa, ya, dengan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, jadi prosesnya itu adalah menggali, Bapak Ibu, mengenali apa sih kira-kira peraturan apa saja yang ada di sekitar kita. Kemudian next Pak. Nah, kemudian ada tujuannya nih Bapak Ibu. Jadi murid ini akan menjadi lebih baik karena mereka memiliki motivasi dari dalam. Ya, kemudian bertujuan untuk menciptakan budaya positif, mendukung pembelajaran yang lebih efektif. Mungkin Bapak Ibu guru di sini bisa sedikit mengingat, kira-kira kalau kita menerapkan peraturan jangan rame. Nah, kira-kira murid itu gimana Bapak Ibu? Tambah ramai. Iya betul, tambah rame. Sehingga di keyakinan kelas ini nanti next Pak. Nah, kita ubah peraturannya dari kalimat positif. Jadi tadi ya dilarang rame, nanti akan kita ubah menjadi kami bersepakat untuk menjaga kenyamanan kelas, gitu Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya pembuatan keyakinan kelas juga melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Next Pak. Nah ini Bapak Ibu, kita sering mendengar keyakinan kelas adalah tapi bagaimana caranya? Nah berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama Pak, yang pertama diskusi bersama. Nah diskusi bersama. Di sini guru membimbing Bapak Ibu, ya, membimbing murid-murid berdiskusi, mengidentifikasi nilai-nilai yang ingin dijunjung tinggi di kelas itu apa aja. Nah kemudian ditulis di stiker situ, kemudian ditempel, habis itu diganti menjadi kalimat yang positif. Next Pak. Lalu di sini guru memulas dan memilah. Itu memulas ya, bukan membulas ya, gitu. Memilah. Keyakinan kelas apa yang sudah tertulis. Nah, kemudian memastikan bahwa keyakinan kelas ini adalah diinginkan Bapak Ibu. Jadi dari mereka untuk mereka begitu. Dan mengecek kembali lalu menyepakati. Next Pak. Menyosialisasikan. Jadi kalau udah jadi Bapak Ibu, kita bisa menyepakatinya. Kemudian siswa kita minta untuk membuat keyakinan kelas itu dan ditempel di kelas. Kita ingatkan, kita laksanakan, kita monitoring dan kita evaluasi. Next Pak. Iya Bapak Ibu, dengan merumuskan keyakinan kelas, harapannya kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif, saling menghormati dan mendukung proses pembelajaran yang efektif begitu. Keyakinan ini juga menjadi pedoman supaya ketika berinteraksi itu lebih selaras, seimbang, teratur begitu Bapak Ibu. Next Pak terakhir. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya.
Baik, kemudian pembicara yang terakhir ada Bapak Sunarjo SPD dengan tema segitiga restitusi, dan nanti ada role play-nya ya Pak ya. Nah, tentang bagaimana kita mengatasi anak-anak yang bermasalah Bapak Ibu. Jadi kalau dulu ada anak yang bermasalah, maka kita des gitu ya, binasakan. Nah, tapi kalau zaman sekarang itu udah nggak boleh Bapak Ibu. Jadi kalau ada anak yang salah itu kita ajak duduk bersama, kita ajak ngobrol, kita berikan treatment yang disebut dengan segitiga restitusi. Kepadanya disilahkan, silakan Bapak Sunarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini yang terakhir. Jadi Bu Ana, Bu Win, insya Allah sebentar lagi ini selesai. Semoga setelah yang akan saya sampaikan, kita keluar dari sini ada sesuatu yang kita dapatkan. Intinya sebenarnya di diseminasi budaya positif kali ini kan ada dua hal, yakni tentang keyakinan kelas dan yang kedua tentang restitusi itu sendiri. Jadi rangkaiannya memang seperti itu. Nah, bagian saya yang terakhir, nanti saya ditemani oleh Pak Agung dan Pak Yudi supaya lebih berkesan gitu, supaya kita tidak hanya teoritis saja, karena selama ini tentang penanganan anak terutama seperti yang disampaikan Bu Malida tadi, kita lebih banyak pada posisi penghukum ataupun pembuat perasa bersalah. Nah, ke depan nanti kita diharapkan bisa menjadi sebagai manajer. Seperti apa tadi sudah disampaikan Pak Agus. Nah, bagian saya berkaitan dengan segitiga restitusi. Tadi di Bu Anita sedikit juga sudah disinggung berkaitan dengan restitusi itu sendiri. Pak Yudi mungkin bisa dilanjutkan slide-nya. Jadi sebelum kita bermain peran, kita review kembali apa sih sebenarnya restitusi itu. Jadi restitusi ini merupakan salah satu cara, jadi hanya salah satu cara, bisa jadi ada cara yang lain untuk menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Jadi upaya kita menjadikan murid ini punya disiplin sehingga nanti tercipta budaya yang positif begitu. Lanjut Bu Anis. Nah, menurut Gosen, restitusi itu merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tidak merasa bersalah, tetapi dia kembali ke kelompoknya, ke komunitasnya, tetapi dengan rasa yang lebih kuat. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Jadi setelah melakukan kesalahan, kemudian dipanggil, diberi restitusi, nanti murid keluar dari ruangan itu tidak ada rasa merasa bersalah, tidak ada merasa berdosa, tidak ada rasa paling hina, tetapi dia kembali dengan perasaan atau karakter yang lebih kuat tadi. Nah, restitusi di sini menguntungkan korban atau si pembuat kesalahan. Jadi dia membuat kesalahan, dipanggil, direstitusi, tetapi dia jadi untung karena sekembalinya dari ruangan itu tadi karakternya akan kembali pulih. Jadi dia tidak bersalah, tetapi tahu mana apa kesalahannya, kemudian apa yang seharusnya dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, di sini nanti akan kita kenalkan 3 tahapan restitusi
yang biasa digambarkan dalam segitiga sehingga disebut sebagai segitiga restitusi. Paling dasar itu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Lanjut Pak. Nah, di tahapan yang pertama menstabilkan identitas ini bagian dasar dari segitiga, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Biasanya anak ketika salah dipanggil langsung dimarahi, itu kan biasanya anak ya tadi langsung drop, merasa bersalah, tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, di tahapan yang pertama guru harus menstabilkan identitas terlebih dahulu agar rasa bersalahnya anak ini tidak muncul kembali, bahwa itu hal yang masih bisa dimaklumi. Kalimat-kalimatnya bisa misalkan itu berbuat salah itu tidak apa-apa, atau tidak ada manusia yang sempurna. Pak Guru juga pernah kok melakukan hal seperti itu dan seterusnya. Jadi diberikan kalimat-kalimat positif seperti ini dengan harapan si anak itu tidak menjadi orang yang paling gagal. Tahapan yang kedua, yakni validasi tindakan yang salah, bahwa setiap tindakan pasti ada tujuannya. Anak melakukan hal yang menurut kita salah tadi pasti juga punya tujuan. Nah, yaitu memenuhi kebutuhan dasar yang 5 tadi. Kalau kita memahami kebutuhan dasar tadi, maka kita bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, di tahapan ini Bapak Ibu bisa menggunakan kalimat-kalimat misalkan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu dan seterusnya. Jadi kita gali sebenarnya anak tersebut melakukan hal atau tindakan tadi itu atas dasar apa. Tahapan yang terakhir yakni menanyakan keyakinan. Sesuai teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal, seperti yang disampaikan Pak Adi tadi, yang bisa mengubah diri kita ya kita sendiri, orang lain tidak akan bisa. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi di langkah yang kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Kan jadi disuruh mengingat keyakinan-keyakinan yang telah dibuat, nilai-nilai kebajikan apa yang kira-kira tadi dilanggarnya, digali dan seterusnya. Contohnya kita nanti bisa menggunakan kalimat-kalimat misalkan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal dan seterusnya. Jadi 3 tahapan ini ketika kita lalui dengan baik, nanti diharapkan anak yang tadi melakukan kesalahan keluar dari ruangan itu dengan percaya diri lebih baik. Jadi ini yang diharapkan. Jadi intinya tadi diseminasi budaya positif itu kita ingin mendiseminasikan tentang keyakinan kelas dan tentang restitusi. Untuk lebih jelasnya seperti yang saya sampaikan tadi, saya akan ditemani oleh Pak Agung dan Pak Yudi. Dalam kesempatan ini Pak Agung berperan sebagai murid yang tadi perannya begitu kebalik, karena katanya gurunya harus yang besar, tapi ini nanti ada murid yang jenggotan. Jadi Pak Agung jadi guru
mendapatkan laporan dari beberapa guru bahwa muridnya yang bernama Yudi beberapa hari tidak masuk tanpa keterangan. Oleh karena itu sebagai wali kelas beliau akan melakukan restitusi terhadap anak didiknya. Untuk itu monggo dipersilahkan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh masuk Pak? Boleh? Silakan dulu Mas Yudi. Iya Pak, terima kasih. Mas Yudi, kamu tahu kenapa saya panggil ke sini? Tidak tahu Pak. Gini Mas Yudi, ini saya dapat laporan dari Bapak Ibu guru yang di kelas. Itu laporannya kamu sering tidak masuk atau apa? Apakah benar itu Mas Yudi? Iya Pak, benar sekali. Jadi Mas Yudi, yang namanya manusia itu kan pasti punya masalah, punya juga yang namanya hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian akhirnya menjadi malas dan sebagainya, sehingga tidak seperti harapan. Seperti Mas Yudi ini beberapa kali tidak masuk. Apakah betul Mas Yudi? Iya Pak. Kemudian kamu pasti punya alasan kenapa tidak masuk sekolah Mas Yudi. Iya Pak, karena saya hampir tiap malam itu pergi memancing Pak. Sehingga saya tidurnya kemalaman. Setelah itu saya mau berangkat sekolah kesiangan Pak. Akhirnya saya tidak berangkat sekolah Pak. Oh seperti itu berarti. Iya. Kamu sering tidak masuk sekolah karena mancing, kemudian akhirnya kamu sering bangun siang, terus akhirnya tidak masuk sekolah, gitu ya Mas Yudi ya? Iya Pak. Kira-kira dengan Mas Yudi seperti itu, mancing, kemudian tidak masuk sekolah, itu kira-kira kesepakatan apa yang kamu langgar? Kemarin kan Bapak Guru kan sudah membuat kesepakatan kelas dengan kamu dan temanmu, dan juga sudah kamu yakini. Kira-kira yang kamu langgar apa Mas Yudi? Ya, menurut di kesepakatan kelas kemarin, di kelas itu kalau di peraturan tersebut saya kurang tidak disiplin. Ya, tidak disiplin dan melanggar keyakinan kelas atau aturan kelas yang sudah pernah kita buat pada waktu itu. Berarti Mas Yudi sudah menyadari kesepakatan yang sudah dilanggar berarti ya? Iya Pak. Kemudian kedepannya bagaimana Mas Yudi agar Mas Yudi bisa lebih tertib lagi untuk masuk sekolah? Iya Pak, karena berhubung saya terlambatnya itu karena sering bangun kesiangan, maka nanti mancingnya akan saya kurangi Pak. Mungkin di lain hari bisa di malam Sabtu atau malam Minggu. Nanti jadi saya bisa tidur lebih awal dan nanti bangun lebih awal dan berangkat lebih awal. Harapannya Mas Yudi bisa seperti yang tadi Mas Yudi sampaikan ya, bahkan merubah pola menyalurkan hobinya mancing tadi, yang awalnya itu mancingnya itu sesuka waktu, kemudian ini bisa dimanajemen agar nanti saat waktunya sekolah tidak apa lagi seperti yang dapat laporan seperti ini. Gitu ya Mas Yudi ya? Iya. Terima kasih Mas Yudi. Mas Yudi sekarang bisa kembali ke kelas. Terima kasih. Jadi gitu ya, memang susah karena kita itu kadang sudah terlalu nyaman dengan posisi kita yang apa ya, sebagai pengguna. Jadi kita ya ini memang harus kita biasakan sebisa mungkin. Makanya fungsi dari kegiatan kali ini supaya nanti Bapak Ibu keluar dari sini mendapatkan sesuatu tadi. Sengaja kami pilih
kami, karena kami yang menilai beberapa guru yang mungkin beberapa kegiatan yang sama dulu belum pernah mendapatkan kesempatan seperti ini, maka sengaja kami pilih Bapak Ibu. Jadi begitu, sekali lagi semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita ke depannya, kita sebagai guru sekaligus sebagai orang tua, mungkin karena nanti bisa dipraktekkan di rumah. Karena saya terakhir, saya kasih pantun apa ya, beli mawar putih lupa minum obat. Apa ya? Terima kasih guru-guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang segitiga restitusi yang tadi dipaparkan oleh Pak Warjo. Mungkin saya agak terlambat, tapi saya pengen menanggapi untuk masalah yang segitiga itu. Sepahaman saya, kalau benar kan nih Pak, segitiga restitusi itu menangani siswa yang bermasalah, namun posisi guru hanya sebagai pemberi motivasi atau penguatan karakter. Betul Pak Warjo? Saya mau bertanya begini Bu, kebetulan ini masalah saya sebagai wali kelas. Di situ saya punya masalah, saya mempunyai satu anak. Sudah saya panggil sampai 4 kali. Di situ saya memposisikan saya bukan sebagai wali kelas pendukung, tapi saya sebagai pemberi motivasi. Pertama saya panggil anaknya, saya kasih motivasi sedemikian rupa supaya masuk. Tapi setelah itu tidak mempan. Terus pemanggilannya kedua orang tuanya sudah saya kasih ya tidak saya kasih motivasi, tapi saya beri sebuah penanganan solusi. Kalau semisal anaknya tidak masuk, nanti endingnya seperti ini Bu, seperti ini. Tolong disampaikan ke dokternya. Itu juga tidak mempan. Terus solusi yang ketiga, saya ngajak anak tersebut perwakilan ke rumah untuk memberi motivasi ke anak tersebut, juga tidak mempan. Endingnya saya panggil anak dan orang tua untuk BP, memberi kesepakatan bersama dan juga wakil kesiswaan memberi kesepakatan kalau semisal anak tidak masuk sekali, itu nanti diminta untuk mengundurkan diri. Karena setahu saya sekolah itu tidak ada ketetapan untuk mengeluarkan, maka diminta anak untuk mengundurkan diri. Itu pun juga tidak mempan. Karena wakil kesiswaan itu kan memberi kesempatan sehari untuk diskusi keluarga. Setelah saya tunggu sehari itu tidak ada informasi, HP sana dimatikan dan sebagainya. Jadi tidak ada solusi. Ending terakhir kemarin saya manggil orang tua pas pengambilan rapot. Saya menyampaikan ke orang tuanya, saya kasih solusi untuk keluar saja. Karena apa? Karena kalau anak masih tetap di sini, pasti dia akan tinggal kelas. Maka saya solusikan untuk segera masuk sehari saja untuk pindah sekolah. Itu pun juga tidak mempan. Sekarang juga tidak ada informasi lagi. Saya minta di sini saya bertemu dengan guru hebat, guru CGP angkatan 9, mungkin bisa memberikan solusi, atau mungkin ini di luar masalah segitiga restitusi, tapi saya minta untuk masukannya sebagai solusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian terakhir dari Kulina, silakan Pak Warjo, singkat, padat dan sangat jelas ya Pak. Ini susah, masa mancing sudah gini. Jadi berangkat dari jadi segitiga restitusi tadi kan ada 3 tahapan dan goalnya di tahapan yang terakhir memang. Nah, di yang disampaikan Tuhan tadi tentang keyakinan kelas ini nanti bisa diperlebar lagi menjadi keyakinan sekolah. Nah, memang tidak seindah yang kita bayangkan seperti tadi.
tadi role play antara Pak Agung dengan Pak Yudi memang tidak seindah itu yang kita hadapi di lapangan. Akan tetapi kalau memang tahapan-tahapan itu mungkin bisa kita lalui dengan baik, ya harus optimis. Nah, pertanyaan saya, apakah Bu Lina sudah pernah membuat keyakinan kelas yang akhirnya nanti di tahapan terakhir ditanyakan keyakinan apa yang kita atau kalian langgar atau dan seterusnya. Kalau memang belum, ya tentu mereka si dia, si Joko, si Joli dan seterusnya tadi ya akan mengulangi terus-menerus begitu. Demikian pula kalau di tingkat sekolah mau didatangkan waka kesiswaan dan seterusnya, kalau memang di sekolah ini belum ada keyakinan sekolah yang disepakati bersama, ya maka si anak masih akan kemungkinan susah untuk timbul kesadaran itu dari si anaknya sendiri. Jadi memang kata kuncinya ya memang harus dari awal, dari yang disampaikan Pak Adi dan sampai terakhir tadi harus saling berkesinambungan. Ya kalau memang belum berhasil, ya dari kami sabar. Kata gitu. Atau mau Bu. Terima kasih. Terima kasih penjelasan kamu. Oke, kita mulai untuk kita semuanya. Begitu Bu Lina ya. Jadi begini Bapak Ibu, kita butuh proses untuk menerapkan ini semua. Mungkin saja bisa kita terapkan tahun depan saat ajaran baru, saat semuanya sudah paham tentang budaya positif, kita panggil orang tua, kita panggil komite. Nah, terus kita hadirkan beberapa dari mereka. Kita buat kesepakatan tadi, kesepakatan sekolah, kemudian diimplementasikan secara kontinu. Kalau kasus yang seperti tadi, singkat saya Bu, singkat saya, langsung saja Bu, langsung saja dipilihkan mau ke sekolah mana, gitu. Karena itu lebih arif dan bijaksana. Baik, akhirnya kita sampai di penghujung acara ya Bapak Ibu, di bagian refleksi bahwa hari